Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Sampai detik ini kita masih belum terputus dari rahmat-Nya yang agung. Kita masih diberikan hidayah, taufik serta inayah, serta nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan satu pertolongan yang dinamakan dengan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selamat berjumpa kembali kali ini dalam episode kisah para nabi dan rasul. Kali ini kita akan lanjutkan kisah para nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ini adalah nabi yang ke-7 dalam urutan, dalam susunan kisah para nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Lut yaitu Haran adalah adik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut ini hidup pada saat tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Lut yaitu ayahnya bernama Haran ataupun bernama Haran maksudnya. Ini adalah adiknya Nabi Ibrahim. Lalu Haran yaitu ayahnya sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu Tarok ataupun Azar. Lalu Azar bin Nakur, Nakur bin Sarug, Sarug bin Argu, Argu bin Falik, Falik bin Abin, Abin bin Salik, Salik bin Fainan, Fainan bin Arpadsah, Arpadsah bin Sam, Sam bin Nuh. Itu adalah silsilah dari Nabi Lut alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Lut alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah berada pada suatu bangsa, satu kaum yang namanya kaum Sadum. Kaum Sadum mungkin kalau kita sesuaikan dengan tempat saat ini, kira-kira itu di daerah Yordania dekat Palestina. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat Nabi Lut diangkat menjadi nabi dan rasul, saat itu ada kebiasaan pada masyarakat Sadum ataupun kaum Sadum, mereka itu adalah melakukan sebuah hal yang tidak wajar, yaitu mereka melakukan sebuah menyukai laki-laki dengan kaum laki-laki. Mereka menyukai sesama jenisnya. Ini ada sebuah hal yang sangat aneh dan belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam Al-Quran Nabi Lut itu disebutkan sebanyak 27 kali. Kemudian juga kaumnya Lut disebutkan sebanyak 10 kali dan tersebar di beberapa ayat di Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, suatu ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh dua orang tamu, dua orang pemuda yang sangat tampan. Dua orang pemuda yang sangat tampan
yang tentu saja kita tahu di sini di dalam di bangsa Sadum, kaumnya Lut, yang saat itu adalah setiap orang yang datang, setiap laki-laki yang tampan ini menjadi buruan, menjadi santapan untuk melakukan sebuah sebuah seks yang tentu saja ini sangat berbeda dengan hal-hal yang biasa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dua orang pemuda yang tampan ini sesungguhnya adalah malaikat yang menyamar menjadi dua orang pemuda yang datang kepada Lut. Tapi Nabi Lut ketika itu tidak tahu kalau yang datang itu adalah dari bangsa malaikat. Kemudian Nabi Lut merasa khawatir karena tamunya ini akan diperlakukan secara zalim oleh orang-orang kaum Sadum dari bangsanya sendiri. Benar saja, baru saja malaikat atau pemuda itu mengucapkan salam, kemudian duduk, dan langsung itu tidak lama kemudian kaum Sadum atau orang-orang Sadum ini mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Satu kisah menyebutkan ternyata ini juga istrinya Nabi Lut alaihissalam yang tentu saja dianggap tidak mengimani kepada suaminya itu Nabi Lut alaihissalam, bekerja sama dengan kaum Sadum, dan istrinya lah yang memberitahu bahwasanya di rumahnya ada dua orang pemuda yang sangat tampan. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, orang-orang Sadum datang, kemudian berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, ya, serahkan dua pemuda ini pada kami. Dua pemuda ini adalah akan kami santap dengan cara kami sendiri." Nabi Lut alaihissalam lalu berkata kepada kaum Sadum, kaumnya sendiri, "Wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku, kalau engkau mau silakan engkau ambil, engkau bawa putriku sesukamu. Jangan engkau ganggu tamu-tamuku." Justru sebaliknya, kaum Sadum semakin mengancam, dan akhirnya barulah dua orang pemuda tadi menyampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, "Wahai Lut, tidak usah khawatir, tidak usah takut, mereka tidak akan bisa mengganggumu. Kami adalah utusan-utusan Allah datang untuk kamu, dan kami akan berikan sebuah kabar gembira. Kami adalah malaikat-malaikat Allah." Barulah Nabi Lut alaihissalam tahu bahwasanya yang datang kepada Nabi Lut itu adalah malaikat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaum Lut ini adalah kaum yang katakanlah kaum Sadum, kaum yang durhaka kepada Allah. Nabi Lut sudah menyampaikan, kemudian dia bercurhat kepada Allah. Qala Rabbin surni, qala Rabbi unsurni, qala Rabbin surni, ya Allah, Tuhanku tolonglah aku, tolonglah aku, alal kaumil mufsidin, atas kaumku ini adalah kaum yang membuat kerusakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, inilah sangat berbeda antara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang lain. Nabi-nabi terdahulu biasanya ketika kaumnya memeranginya, kaumnya memusuhinya, kemudian para nabi terdahulu kemudian berlindung kepada Allah, kemudian pada akhirnya para nabi tersebut meminta supaya diberikan azab kepada kaumnya. Tentu saja berbeda dengan perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sekalipun sudah berdarah-darah sekalipun, kemudian ketika para malaikat menawarinya untuk membinasakannya, Nabi kita mengatakan Allahumma hdi li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi li fa innahu li qauli Allahumma hdi, ya Allah berikanlah hidayah, fa innahum la ya'lamun, li qaumi, kepada kaumku, mereka adalah kaumku yang mereka tidak mengetahuinya. Itulah begitu mulianya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kaum Lut, ini Nabi Lut alaihissalam bermohon kepada Allah. Itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 165.
ata'atuna dzukrani minal alamin. Ya, disebutkan mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Ya. Artinya, kenapa kamu tidak datang kepada istri-istri kamu? Kenapa kamu tidak datang kepada para wanita yang cantik? Kenapa engkau menyukai kaum laki-laki begitu? Ya. Kemudian watadzaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ya. Jadi kamu telah meninggalkan dari jenismu atau dari istri-istrimu, kemudian kamu katakanlah bal antum qaumun adun. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Artinya mereka suka, laki-laki suka dengan laki-laki. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya sesuatu yang sangat aneh. Ya, yang kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam kondisi kekinian ada yang dinamakan dengan LGBT atau LGBT, yaitu L-nya adalah lesbi atau lesbian, kemudian B-nya adalah bisek, kemudian LZZ-nya adalah gay, saya ulangi, LGBT, lesbian, kemudian gay, kemudian bisek dan transenden ya. Ya artinya transgender ya. Transgender itu artinya apa? Orang yang dilahirkan mungkin jenisnya laki-laki tetapi ada kecenderungan jiwanya adalah ke wanita. Kemudian akhirnya menetapkan diri untuk sesuai dengan jiwanya. Kemudian ada juga yang lahirnya sebagai wanita tetapi kemudian psikisnya adalah laki-laki. Nah, inilah yang disebut dengan transgender. LGBT ini ada pada zaman kekinian yang sesungguhnya ini telah ada pada zaman Nabi Lut alaihissalam ya. Laki-laki menyukai dengan laki-laki dan juga merupakan sebuah hubungan dengan cara binatang ya, bukan cara-cara yang wajar. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Allah berfirman, walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya. Kaum Lut itu datang dan dia berkatakan kepada kamu, wahai kaumku, mengapa engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat merugikan, perbuatan yang sangat melampaui batas ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaum Lut ini tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian dua orang pemuda yang sesungguhnya adalah malaikat, lalu dengan izin Allah, mereka yang tadinya memburu dua pemuda yang tidak lain adalah malaikat, kemudian dengan izin Allah, mereka kaum Sadum, yaitu bangsanya kaum Nabi Lut alaihissalam, itu penglihatannya, matanya dibutakan oleh malaikat. Seketika pandangan mereka jadi kabur dan mereka tidak melihat sesama temannya, apalagi melihat kepada Nabi Lut atau melihat kepada dua pemuda tampan yang sesungguhnya tidak lain adalah malaikat-malaikat Allah. Dibutakan saat itu. Lalu malaikat berpesan dan merintahkan kepada Nabi Lut, wahai Lut, pergilah, berangkatlah pada dini hari atau pada malam hari sebelum datang waktu subuh. Kemudian berjalanlah dan jangan engkau menoleh ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kecuali istrinya. Satu kisah istrinya sebenarnya ikut, tetapi kemudian dia menoleh ke belakang. Karena apa? Ketika ia menoleh ke belakang, karena Allah telah membalikkan bumi, kemudian ditumpahkan dan ditindihkan kepada mereka, dan yang terlihat begitu lembah yang sangat mengerikan, dan akhirnya istrinya Nabi Lut juga binasa, tertindih oleh bumi bersama dengan kaum Sadum, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian yang saat ini yang menjadi sisa sejarah pada zaman Nabi Lut alaihissalam, di sebuah negara di Yordania dekat Palestina ada sebuah laut namanya Dead Sea. Dead Sea ini artinya apa? Laut mati. Laut mati sebenarnya juga tidak disebut laut seperti danau saja. Kenapa disebut laut mati? Karena tidak ada makhluk yang hidup di dalam laut mati tersebut, dan kadar garamnya cukup tinggi, yaitu
sebesar 35 gram per setiap liter. Dan setiap benda termasuk manusia tidak usah takut tenggelam, karena benda apapun di sana akan mengapung karena kadar garamnya cukup tinggi. Nah, Dead Sea atau Laut Mati di Yordania ini adalah bekas, itu adalah kaum Lut atau kaum Sadum yang sengaja Allah binasakan pada saat itu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kembali saya sampaikan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Lut diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki adik namanya Haran. Haran memiliki anak namanya adalah Lut alaihissalam, yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, berada di suatu tempat namanya kaum Sadum, di mana kaum Sadum yang saat itu telah melakukan sebuah pelanggaran, yaitu melakukan sebuah kelainan, perbuatan yang sangat keji, yaitu mereka menyukai, yaitu laki-laki yang menyukai dengan laki-laki. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jangan kita melakukan sebuah perbuatan yang sangat keji seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Di dalam satu hadis disebutkan, mal'unun man amila amala qaumi Lutin. Mal'unun, maka terkutuklah siapa orang yang melakukan sebuah perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sadum yang telah melakukan sebuah sodomi dan sebagainya, sebuah perbuatan yang sangat keji dan cara-cara binatang. Dan Allah akan mengutuk kepada kaum-kaum yang demikian. Dan mudah-mudahan kita ingin bahwasanya kita ingin mendapatkan sebuah negeri kita, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang jauh dari kemaksiatan, yang kemudian Allah turunkan rahmat, keberkahan dari langit dan bumi, dan dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.